Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Qoriatus Solihat dengan NIM 201210060 dari kelas PAI 5B. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai pengembangan komponen isi, materi atau bahan ajar dalam kurikulum untuk pemenuhan tugas pada mata kuliah pengembangan kurikulum PAI berbasis literasi. Pembahasan pertama yaitu mengenai pengertian dari materi dan bahan ajar. Nah, bahan ajar merupakan bahan isi pelajaran yang disusun secara sistematis yang digunakan guru dan peserta didik dalam proses pembelajaran. Sedangkan materi ini merupakan seperangkat alat atau alat pembelajaran yang meliputi materi pembelajaran, metode, kendala, dan metode penilaian yang disusun secara sistematis dan didesain secara menarik. Nah, oleh karena itu perlu dirancang dan diproduksi materi pendidikan dengan kaidah-kaidah pendidikan yang dapat digunakan oleh guru untuk menunjang proses pembelajaran. Nah, bahan atau materi pembelajaran pada dasarnya merupakan isi kurikulum, yaitu berupa mata pelajaran atau bidang studi, termasuk topik dan subtopik beserta rinciannya. Nah, komponen isi ini merupakan komponen kedua setelah komponen tujuan. Tinjauan isi kurikulum ini memegang peranan penting dan menentukan kualitas kurikulum suatu institusi. Oleh karena itu, isi kurikulum ini harus disusun sedemikian rupa untuk mendukung pencapaian tujuan kurikulum. Ada dua pendapat. Yang pertama, menurut Thaler dan Alexander, menyatakan bahwa isi kurikulum mencakup fakta, pengamatan, data, penginderaan, pemecahan masalah yang berasal dari pikiran manusia dan pengalamannya yang diatur dan diorganisasikan dalam bentuk gagasan, konsep, generalisasi, prinsip-prinsip, dan pemecahan masalah. Untuk yang kedua yaitu menurut Himan mengklasifikasikan isi kurikulum menjadi 3 elemen, yaitu pengetahuan, misalnya fakta-fakta, eksplanasi, prinsip-prinsip, definisi. Selanjutnya yaitu keterampilan dan proses, misalnya membaca, menulis, menghitung, berpikir kritis, pengambilan keputusan, berkomunikasi. Nah, yang terakhir yaitu nilai, misalnya keyakinan tentang baik buruk, benar salah, indah jelek. Baik, untuk pembahasan selanjutnya yaitu mengenai jenis bahan ajar. Untuk jenis bahan ajar sendiri, yang pertama ada audio seperti CD audio, rekaman, kaset, radio, dan media player. Yang kedua yaitu visual seperti bahan cetak yakni buku, modul, handout, LKS, wallcard, foto non cetak, poster, dan grafik. Untuk yang ketiga yaitu multimedia seperti VCD, pembelajaran interaktif, CAI, bahan ajar berbasis web. Dan yang keempat yaitu audio dan visual seperti film dan VCD atau DVD. Nah, untuk jenis-jenis materi pembelajaran dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama yaitu fakta, meliputi nama-nama objek, peristiwa sejarah, lambang, nama tempat, nama orang, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu konsep, meliputi definisi, pengertian, ciri khusus, hakikat, inti atau isi, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu prinsip, berupa hal-hal utama, pokok, dan memiliki posisi terpenting, meliputi dalil, rumus, adagium, postulat, paradigma, teorema, serta hubungan antar konsep yang menggambarkan implikasi sebab akibat. Yang selanjutnya yaitu prosedur. Ini merupakan langkah-langkah sistematis atau berurutan dalam mengerjakan suatu aktivitas dan kronologi suatu sistem. Untuk yang terakhir yaitu sikap atau nilai. Hasil belajar, aspek nilai, misalnya nilai kejujuran, kasih sayang, tolong menolong, semangat dan minat belajar serta bekerja, dan lain sebagainya. Untuk pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai kedalaman dan keluasan materi atau bahan ajar. Nah, dalam menentukan cakupan atau ruang lingkup materi pembelajaran harus memperhatikan apakah materinya berupa aspek kognitif, yaitu berupa fakta, konsep, prinsip, prosedur, aspek afektif, ataukah aspek psikomotorik.
Nah, karena ketika sudah diimplementasikan dalam proses pembelajaran, maka tiap-tiap jenis uraian materi tersebut memerlukan strategi dan media pembelajaran yang berbeda-beda. Nah, selain memperhatikan jenis materi juga harus memperhatikan prinsip-prinsip yang perlu digunakan dalam menentukan cakupan materi pembelajaran yang menyangkut keluasan dan kedalaman materinya. Nah, keluasan cakupan materi ini berarti menggambarkan seberapa banyak materi-materi yang dimasukkan ke dalam suatu materi pembelajaran. Kedalaman materi menyangkut rincian konsep-konsep yang terkandung di dalamnya yang harus dipelajari oleh peserta didik. Kecukupan atau memadainya cakupan materi juga perlu diperhatikan. Cakupan aspek materi dari sudut materi pembelajaran akan sangat membantu tercapainya penguasaan kompetensi dasar yang telah ditentukan. Nah, cakupan atau ruang lingkup materi perlu ditentukan untuk mengetahui apakah materi yang akan diajarkan terlalu banyak, terlalu sedikit, atau telah memadai sehingga terjadi kesesuaian dengan kompetensi dasar yang ingin dicapai. Baik, untuk pembahasan selanjutnya yaitu mengenai pendekatan dalam mengurutkan materi atau bahan ajar. Urutan penyajian berguna untuk menentukan urutan proses pembelajaran. Nah, tanpa urutan yang tepat, jika di antara beberapa materi terdapat hubungan yang bersifat prasyarat, akan menyulitkan peserta didik dalam mempelajarinya. Nah, materi pembelajaran sudah ditentukan, ruang lingkup serta kedalamannya dapat diurutkan melalui dua pendekatan pokok. Yang pertama yaitu pendekatan prosedural. Urutan materi pembelajaran secara prosedural menggambarkan langkah-langkah secara urut sesuai dengan langkah-langkah pelaksanaan suatu tugas. Misalnya langkah-langkah dalam menelpon, dalam mengoperasikan peralatan, kamera video, cara menginstalasi program komputer, dan sebagainya. Nah, yang kedua yaitu pendekatan hierarkis. Urutan materi pembelajaran secara hierarkis menggambarkan urutan yang bersifat jenjang dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah. Materi sebelumnya harus dipelajari dahulu sebagai prasyarat untuk mempelajari materi berikutnya. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu mengenai langkah-langkah menentukan materi pembelajaran. Untuk yang pertama yaitu mengidentifikasi standar kompetensi dan kompetensi dasar. Nah, sebelum menentukan materi pembelajaran, terlebih dahulu perlu diidentifikasi aspek-aspek kebutuhan kompetensi yang harus dipelajari atau dikuasai peserta didik. Nah, aspek tersebut perlu ditentukan karena setiap standar kompetensi atau kompetensi dasar memerlukan jenis materi yang berbeda-beda dalam kegiatan pembelajaran. Harus ditentukan apakah standar kompetensi dan kompetensi dasar yang harus dikuasai peserta didik termasuk ranah kognitif, psikomotorik, atau afektif. Nah, ranah kognitif ini jika kompetensi yang ditetapkan meliputi pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan penilaian. Nah, untuk ranah psikomotorik, ini jika kompetensi yang ditetapkan meliputi gerak awal, semi rutin, dan rutin. Untuk ranah afektif ini, jika kompetensi yang ditetapkan meliputi pemberian respon, apresiasi, penilaian, dan internalisasi. Langkah kedua yaitu mengidentifikasi jenis-jenis materi pembelajaran. Nah, identifikasi ini dilakukan berkaitan dengan kesesuaian materi pembelajaran dengan tingkatan aktivitas atau ranah pembelajarannya. Materi yang sesuai untuk ranah kognitif ditentukan berdasarkan perilaku yang menekankan aspek intelektual seperti pengetahuan, pengertian, dan keterampilan berpikir. Dengan demikian, jenis materi yang sesuai untuk ranah kognitif yaitu fakta, konsep, prinsip, dan prosedur. Materi pembelajaran yang sesuai untuk ranah afektif ditentukan berdasarkan perilaku yang menekankan aspek perasaan dan emosi seperti minat, sikap, apresiasi, dan cara penyesuaian diri. Dengan demikian, jenis materi yang sesuai untuk ranah afektif meliputi rasa dan penghayatan seperti pemberian respon, penerimaan, internalisasi, dan penilaian. Materi pembelajaran yang sesuai untuk ranah psikomotor ditentukan berdasarkan perilaku yang menekankan aspek keterampilan motorik. Untuk materi yang akan dibelajarkan perlu diidentifikasi secara tepat agar pencapaian kompetensinya dapat diukur. Nah, di samping itu, dengan mengidentifikasi jenis-jenis materi yang akan dibelajarkan, maka guru akan mendapatkan ketepatan
dalam metode pembelajarannya, sebab setiap jenis materi pembelajaran memerlukan strategi, metode, media, dan sistem evaluasi yang berbeda-beda. Misalnya metode pembelajaran materi fakta atau hafalan bisa menggunakan jembatan keledai dan jembatan ingatan. Nah, sedangkan metode pembelajaran materi prosedur dengan cara demonstrasi. Cara yang paling mudah untuk menentukan jenis materi pembelajaran yang akan dibelajarkan adalah dengan cara mengajukan pertanyaan tentang kompetensi dasar yang harus dikuasai peserta didik. Dengan mengacu pada kompetensi dasar, kita akan mengetahui apakah materi yang harus dibelajarkan berupa fakta, konsep, prinsip, prosedur, aspek sikap, atau keterampilan motorik. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu mengenai bagaimana sih cara mengembangkan bahan ajar. Nah, secara pedagogik terdapat 4 cara yang dapat dilakukan. Ini menurut Profesor Ricardus Eko Indrajit, yaitu yang pertama by development, yaitu membuat bahan ajar dari kosong karena yang ingin disampaikan sangat unik dan spesial. Nah, jadi di sini tuh guru akan membuat bahan ajar dari nol atau dari tidak ada menjadi ada. Karena guru akan menerangkan sebuah bahan ajar yang spesifik, di mana bahan ajar tersebut merupakan ide original atau dari guru itu sendiri. Untuk yang kedua yaitu by utilization, yaitu mengambil bahan ajar yang sudah ada jadi tanpa modifikasi apapun. Nah, bila guru ini memperoleh sebuah bahan ajar, maka guru akan menyampaikan bahan ajar tersebut dengan cara apa adanya tanpa embel-embel apapun. Nah, misalnya guru mendapatkan referensi dari buku pemerintah untuk pembelajaran kurikulum K13. Untuk selanjutnya yaitu by modification, yaitu menyesuaikan bahan ajar yang diambil dengan melakukan modifikasi dan penyesuaian. Nah, cara ini cenderung mirip dengan by utilization karena memperoleh dari satu sumber. Namun dalam prakteknya, guru bisa memodifikasi bahan ajar tersebut, bisa dikurang atau bisa dilebihkan sesuai dengan kebutuhan. Nah, untuk yang terakhir yaitu by customization, yaitu mengembangkan bahan ajar dengan cara memadukan berbagai objek konten yang beragam. Nah, pada cara pengembangan bahan ajar ini, guru akan memadukan atau mencampurkan ketiga cara sebelumnya. Nah, contohnya sebagian bab guru akan membuat sendiri atau original, sebagian bab lagi mengambil dari referensi, dan sebagian bab lain ditambah atau dikurang sesuai dengan kebutuhan. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan kata, saya mohon maaf karena saya juga masih dalam tahap belajar. Kurang lebihnya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.